Ya, baik. Kita lanjutkan belajar tahsin kita secara live ya. Kita istiqomah lanjut ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-77. Ya, tadi siang sempat ya. Ba'da duhur kalau nggak salah tadi. Ayat yang ke-76. Sekarang masuk ke 77. Ya. Mari kita sama-sama untuk menyimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Ya, kita coba bahas dulu ya satu ayat. Insya Allah nanti sisanya kita lanjut ya ke ayat yang ke-78 ya, 78. Insya Allah nih ayatnya pendek ya. Baik, kita bahas A. Huruf alif ya, makhrajnya ingat ada di al-khalq. Ya, ada di tenggorokan. Di tenggorokan mana? Tenggorokan bawah ya. A. Awas, jangan salah makhraj ya, jangan salah A. Kalau A masuk ke tenggorokan tengah ya. Kemudian secara sifat alif ini ada di asyidah ya. Bila alif ini harokatnya sukun ba, contoh a gitu ya, a i u ba, nah, ba, jadi dia asyidah, tertahan suaranya. Kemudian waw secara makhraj di asyafatain ya, asyafatain yaitu dua bibir ya. Prosesnya dari belakang sampai ke depan dimonyongkan wow ya, asyafatain. Kemudian secara sifat ya, wow ini ada di 5 karakter ya. 5 karakter. Yang pertama di al-jahr, dia tertahan napas, tertahan napasnya ya. Kemudian ada di ar-rakhah mengalir suara. Ya, kemudian ada di al-istifal ya. Datar saja dia, tidak terangkat lidahnya. Kemudian ada di al-infitah ya, terbuka bukan tertutup. Kemudian ada di al-ismat ya. Al-ismat yaitu huruf yang dianggap huruf susah. 5 karakter. Kemudian la ya'lamu ya lam. Secara hukum lam ini bacaannya mad asli atau mad tabi'i ya. Kenapa? Karena lam fathahnya menghadapi huruf alif ya. Di sini ada, kalau ada lam seperti ini lam alif ya. Dulu kalau di zaman dulu pakai turutan, namanya turutan tuh. Lam alif hamzah ya, itu ada ya terakhir itu. Ini lam alif ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ya, karena ini lamnya menghadapi alif ya, menghadapi mad, sehingga secara makhraj ini lam ini al-jaub ya, al-jaub. Jadi alirannya atau mengalirnya melalui rongga mulut saja. La, jangan la, tapi la ya. Kemudian lam ini secara sifat ada di tawasud ya. Tawasud yaitu antara tertahannya suara dan mengalirnya suara. Ya, di bainiyah ya, bainiyah itu antara asyidah dan ar-rakhwa. Kemudian ada lam ini sifatnya di al-idlaq ya. Lam ini huruf mudah, la mudah ya.
Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ada di inhirab. Inhirab itu condong. Ketika lam ini disukunkan wal, awas tidak boleh mantul karena dia punya sifat condong lidahnya. Lidahnya condongin ke kiri atau ke kanan. Menghindari pantulan ya, karena lam ini bukan huruf qalqalah. Awala ya'lamuna ya. Ain, awas ain ya. Hati-hati ya ketika ada ain yang sukun kemudian disandarkan dengan huruf yang lain. Disandarkan dengan huruf ya. Ya, enggak boleh ya. Ya. Karena ain ini makhrajnya ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Ya. Ya, kalau ya berarti ada di bawah tenggorokan. Ya, kemudian secara sifat ain ini ada di tawasud ya. Tawasud. Jadi huruf tawasud itu ada 5 ya. Lam ya, nun, ain, mim dan ra. Itu tawasud ya. Jadi antara asyidah tertahannya suara dan ar-rakhwah mengalirnya suara, tawasud. Ya'lamu lam. Ya, lam sudah tadi bahas ya. Lambu mim ya, mim. Di sini ada mim doma ketemu wawu sukun. Bacaannya mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj apa? Secara makhraj ada di al-jaub. Al-jaub ya. Proses keluarnya lewat tenggorokan sampai mulut. Tidak boleh melewati hidung ya. Astagfirullahaladzim. Batuk ya. Walaupun mim ini al-khaisum. Apa itu al-khaisum? Mim ini huruf-huruf hidung ya. Ketika dia sukun. Mu ya, tapi ketika dia menghadap huruf mad, mu. Ketika mimnya al-khaisum hidung, tapi ketika mu al-jaub. Al-jaub kalau enggak mulut saja. Allahu Akbar. Maaf. Kemudian lanjut. Ya'lamuna ya, nun. Secara makhraj nun ini ada di al-lisan ya. Al-lisan yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, mendekati pangkal gigi seri. Nun gitu ya. Kemudian secara sifat nun ini ada di tawasud. Ya, tawasud ya, masih tawasud karena nun ini termasuk huruf-huruf tawasud ya, antara asyidah ya, tertahan suara dan mengalir ya, antara tertahan dan mengalir nun ini. Jadi bainiyah ada di tengah-tengah. Kemudian an ya, penekanan di huruf nun yang bertasjid ya, ini bacaannya bacaan gunnah ya. Bacaan gunnah ditahan 2 sampai 3 harokat. Nun sudah dibahas ya, secara makhraj ataupun secara sifat. Kemudian annallaha ya. Di sini ada lam jalalah. Lam jalalahnya dibaca tafkhim atau tebal ya. Kenapa? Karena lam jalalahnya sebelum lam jalalah harokatnya fathah ya. Harokatnya fathah sehingga harus dibaca tafkhim atau tebal. Annallaha ya, tebal. Kemudian lamnya panjang, mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Ya'lamu ya, sama tadi ya, ya'lamu tidak perlu dibahas, hanya perbedaannya mim saja. Mimnya tidak panjang, kalau tadi panjang. Ya'lamu ma, panjang ya. Mim menghadapi fathah, mim fathah menghadapi huruf alif ya. Mim fathah menghadapi huruf alif ya. Ini bacaannya mad tabi'i ya, secara makhraj yaitu al-jaub. Yusil ya. Awas, yusiru ya.
dibaca tebal ya. Yusiru ya, karena harokatnya domah walaupun sebelumnya kasroh ya. Yusiru ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat ya, domah menghadapi wawu sukun roknya. Kemudian secara makhraj al-jaub ya, harus ditenggorokan saja. Yusiruna wa ma wawu sudah tadi disampaikan ya, mempunyai 5 karakter wawu ini. Ada di al-jahar, ada di al-rakhawah, ada di al-istifal, ada di al-infita, ada di al-ismat ya. Sifatnya 5 wawu. Wa ma mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya. Ma enggak boleh ma ya. Walaupun mimnya al-khaisum ya. Kalau bacanya ma itu masuk hidung ya, harus ma gitu ya. Lewat mulut saja ya. Wa ma ya, sama di sini tawasud ya sifatnya. Kemudian secara maharotnya di tenggorokan tengah. Yu'linun ya, al-jaub ditutup dengan al-khaisum ya. Al-jaub rongga mulut ditutup dengan rongga hidung ya. Madnya mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun ya? Harusnya kan yu'linuna mad tabi'i kalau naknya hidup ya. Tetapi karena ditutup sama ayat ya. Nah, ayat yang ke-77 sehingga ini tiba-tiba disukunkan karena ditutup ayat. Gitu. Arti disukun itu tiba-tiba disukunkan gitu ya. Makanya panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Yu'linun gitu. Lanjut ya, ayat yang ke-78. Ya, ayatnya masih terjangkau, masih pendek ya. Alhamdulillah ya, kita meneranginya tidak tergopoh-gopoh, santai. Santai. Ayo. Kemudian ya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun ya. Pendek ya, 78. Baik, kita langsung bahas ayat yang ke-78. Wa minhum ummiyu gitu ya. Wow ya, sudah disampaikan tadi ya. Secara makhraj ada di asyafatain, proses dari belakang sampai ke depan. Wow ya, monyongin ya. Kemudian secara sifat ada di 5 karakter ya, baru saja disampaikan ya. Kemudian minhum, nun sukun ketemu huruf ha. Secara hukum bacaannya idhar khalqi ya, idhar dibaca jelas tuh minhum. Karena kita flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ha, huruf khalaq ya, huruf tenggorokan, maka wajib dibaca idhar ya, idhar ya. Wa minhum ya, di sini ada mim sukun. Mim sukun menghadapi huruf alif ya. Flashback tadi ke mim sukun hukumnya ya. Hukum mim sukun. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf alif, maka bacanya idhar syafawi ya, idhar syafawi ya, mimnya harus dibaca jelas. Ya, beda dengan menghadapi ba dan mim ya. Makanya ketika ada mim sukun menghadapi selain ba dan mim, maka harus dibaca jelas.
Ya, terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Mana dia? Terima kasih sudah bergabung ya di channel Aman Tubillah ya, Aman Tubillah ya. Ibu Juju. Banyak banget ya Bu Juju muncul. Iya. Mana dia? Ya. Minhum ya. Minhum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Sahabat-sahabat tahsin semua, terima kasih sudah bergabung. Ayo kita bantu tap-tap layar ya, biar eksis terus ya, biar eksis terus. Wa minhum, awas nun ya, nun ya, hati-hati ya, nun jangan sampai mantul, karena nun ini bukan huruf qalqalah ya, tidak boleh ya. Nun ini hanya mempunyai sifat tawasud, kemudian sifat al-idlaq dan gunnah ya, gunnah. Wa minhum ya, ada di Fatihah tuh, hati-hati. Fatihah tuh hukumnya wajib ya ketika sholat, rukun ya. Ketika membaca an'am ya, nggak boleh an'am. Hati-hati itu mantul ya, nggak boleh. Ini karakternya nun itu bukan qalqalah ya. Al-Fatihah tuh pelajari betul ya, karena Al-Fatihah dalam sholat itu rukun ya. Ketika bacaan rukunnya salah ya, sholatnya akan rusak, akan gugur, akan batal. Wa minhum, mim sukun ketemu alif ya, idhar syafawi ya tadi ya. Ummiyu ya, ummiyu ya, sini ada mim bertasydid, bacaan gunnah. Bacaan gunnah ditahan 2 harokat, kemudian ummiyu ya, di sini juga ada ya bertasydid ditahan 2 harokat gitu ya. Kemudian yu-nya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian secara makhraj yu ada di al-jaub. Al-jaub ya, mengalir melalui tenggorokan sampai ke mulut saja, tidak boleh masuk ke hidung, anginnya atau udaranya atau makhrajnya gitu. Ya, ummiyuna ya, nun sudah dibahas ya, udah beberapa kali dibahas nun ya, mempunyai makhraj ada di al-lisan ya, kemudian sifatnya ada di tawasud, kemudian sifat lagi ada di al-idlaq, mudah diucapkan, dan sifat yang tidak berlawanan di gunnah ketika bertasydid gitu. La, panjang 2 harokat, la ya, mad tabi'i. Secara makhraj ini adalah al-jaub ya, al-jaub ya. La ya, sama ya tadi di ayat yang ke-77 ada juga ya, ya, hati-hati jangan sampai ya ada di bawah. Kalau ya berarti tenggorokan di bawah ya, tenggorokannya di bawah, huruf tenggorokan ain ya. Ain huruf tenggorokan tapi adanya di tengah-tengah. Ya, nggak boleh ya. Latihan huruf ain. Ain ini agak susah di lafalkan makhrajnya ya. Apalagi ketika bergabung ya, berhimpitan atau bergandengan dengan alif ya. Ini sangat susah diucapkan. A'u mulu, a'u, tapi a dulu, bawah dulu a. Kemudian ain, a'u gitu ya. A'udzubillah gitu, jangan a'udzubillah, jadi ain semua gitu ya. Ada di sifatnya di tawasud ya, tawasud. Kemudian huruf lamnya sudah ya, secara makhraj ada di al-lisan yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan berdekatan dengan pangkal gigi seri. Kemudian secara sifat juga ada di tawasud, kemudian ada di al-idlaq huruf mudah, dan al-inhirab itu condong ya, lidahnya condong kiri atau kanan ketika sukun ya. Sifat huruf hijaiyah itu akan muncul ketika sukun, hati-hati.
Kalau secara sifat ya mempunyai harokat ya ada, cuma tidak nampak ya, tidak jelas karena la tidak nampak, nampaknya di makhraj saja ya. Tapi ketika sukun akan nampak nah akan nampak. La ya'lamu mu, awas jangan mu masuk hidung ya. Itu secara makhrajnya nggak dapat tuh. Kalau masuknya hidung, harus mu ya, bebas hambatan ya, bebas hambatan dari hidung. Ya'lamunal ya, di sini ada alif lam. Alif lam ya, alif lamnya nampak terbaca ya. Ini namanya alif lam ta'rif ya. Alif lam qamariyah. Ya, qamariyah bulan, qamar bulan. Bulan tanggal 15 kita lihat ya. Di tanggal 15 di bulan dilihat, mata kita nggak sakit ya, nampak sekali ada ya. Ini dikiaskan dengan bulan ya. Tetapi kalau syamsi matahari, waduh itu ada barangnya tapi tidak terbaca. Matahari ada barangnya tapi kalau dilihat siang, ada yang kuat nggak jam 12 lihat matahari ya. Seperti itu ya diumpamakan ya. Ini al-qamariyah bulan. Kitab, taknya panjang ya, taknya panjang. Kap ya, kap ki ya. Jangan lebay mentang-mentang ini kap huruf hamas jadi kita gitu ya. Jadi kap ini mempunyai makhraj di al-lisan ya, al-lisan di setelah pangkal lidah ya, setelah pangkal lidah, setelah qaf ya baru kap. Ya, menyentuh atas yang berdaging ya. Kemudian secara sifatnya al-hams. Al-hams itu dia mengalir ya, mengalir napasnya, udaranya ketika sukun. Ya, ak enggak boleh ak ya. Tuh para muadzin ya harus diperhatikan tuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar nggak boleh Allahu akbarullah kalau mau diwasol ya, nggak boleh Allahu akbar, Allahu akbar. Itu muadzin ya harus belajar ini, harus belajar ya, supaya apa, supaya benar azannya, udah suaranya mantap enak tapi salah. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Jadi harus pakai akbarullah ya, diwasol dan dihamaskan kapnya, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Jangan Allahu akbar ya, asal nyampe gitu, asal mengucap tapi secara bacaan salah. Kemudian ta mat tabi'i, kenapa mat tabi'i? Karena di atasnya harokatnya fathah berdiri ya. Ta panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian ta secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Ta gitu ya. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya. Kita buktikan ta ini disukunkan, kit gitu. Nggak boleh kit, apalagi mantul kit. Itu lebih salah lagi ya. Kit ya keluarkan karena punya sifat hamas. Kita ya ba secara makhraj asyafatain ya, asyafatain 2 bibir. Ingat asyafatain ba ya. Kemudian secara sifat ada di al-asyidah ya, asyidah ab babi bu bab. Nah, gitu ya. Latihan di makhraj tuh. Babi bu bab buban bani babana minal mubni mabiban nabiba. Jadi mabiba. Jadi itu latihan ya, latihan buat vokal-vokal huruf-huruf ba. Vokal-vokal huruf-huruf hijaiyah, pokoknya jumlah huruf hijaiyah yang 28 dilatih pakai itu tuh. A I U A, A I U ba. Nah, biasanya kalau A dua-duanya kan kurang jelas, diganti depannya ba. A I U ba gitu ya. Itu akan muncul asyidahnya akan muncul ya. Ba ab ya, asyidah
secara sifat. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanannya ya, secara sifat yang lainnya juga al-idlaq. Idlaq itu mudah ya diucapkan. Apa saja huruf idlaq itu? Huruf-huruf yang mudah itu fa ya, ra, mim, nun, lam, ba ya. Itu dibaca disatukan menjadi faramin labbi, faramin lub. Ada 6 huruf-huruf yang dianggap mudah. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu sifat qalqalah ya. Qalqalah harus mantul kalau dia sukun. Tab gitu, pantulkan. Kemudian lanjut illa ya. Illa, penekanan ini lam ya, karena illa amaniyya ya. Illa mad tabi'i ya. Mad tabi'i menghadapi huruf alif ya. Tuh kalau mad tabi'i menghadapi huruf alif pasti ada bendera di sini nih, tuh bendera. Ini untuk menandakan mad wajib atau mad jaiz gitu ya. Illa amaniyya. Jadi antara illa dan ma terpisah ya. Terpisah sehingga ini namanya mad jaiz ya. Jaiz munfasil. Munfasil itu terpisah ya. Terpisah. Kalau mad wajib itu muttasil, muttasil itu tersambung. Artinya gitu. Kalau muttasil tersambung, munfasil terpisah. Makanya ini mad jaiz munfasil ya, terpisah ya. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj al-jaub ya, harus proses keluarnya lewat tenggorokan sampai mulut ya, tidak boleh mampir ke hidung. Amaniyya, niyya, penekanan di huruf ya yang bertasydid ya. Amaniyya, wa in, awas jangan wa'in. Hati-hati ya, hati-hati. Nanti kalau kita sudah kenal makhraj ya, huruf-huruf ini bacanya tidak mungkin salah ya, tidak mungkin salah. Wa inhum ya. Hamzah atau alif ini secara makhraj ada di tenggorokan paling bawah. A sama H, 2 ya. A, H itu dari bawah semua, dari bawah tenggorokan. A, H. In ya. Kemudian secara sifat ya, ketika sukun ini secara kalau sukun ya, kalau alifnya sukun asyidah itu tertahan suaranya. Wa tertahan suaranya. Ba, ta, sa gitu ya, tertahan ketika dia sukun hamzahnya. Wa inhum ya, awas hati-hati, jangan wa inhum. Nah, mantul. Ya, secara tidak sadar itu mantul ya kalau dibaca seperti itu. Mah Ilyas, terima kasih bergabung Ibu Jojo Kena. Ya betul, Ibu Joko Jena, Masya Allah. Maaf ya, maaf kalau salah-salah menyapa. Ini malam ini kita ada istri ya, ditemenin biar jaga toko, dia jaga warung. Saya habis sisa akan live ya, live tahsin Al-Quran. Insya Allah kalau sempat waktunya siang pun saya akan live ya, siang pun akan live. Lihat sikonnya ya. Tapi kalau malam waktunya kan panjang, dan ada yang jaga gitu, jadi tenang ya. Tadi begitu kita lagi live ya, sedikit lagi ada yang pelanggan gitu kan, tinggal bentaran ya. Tuh, insya Allah ya sekarang kita tenang ya mengikutinya, jadi nggak bercabang pikirannya. Kalau bercabang nunggu toko juga, tahsin juga, kadang-kadang kita suka salah gitu kan, karena pikiran kita bercabang. Ayo bantu tap-tap layarnya ya, bantu tap-tap layar. Wa inhum, nun sukun ketemu huruf ha ya, ini bacanya idhar halqi ya. Ketika ada nun sukun menghadapi huruf khalaq ya, huruf tenggorokan, maka wajib dibaca jelas. Wa in, enggak boleh wa in ya. Wa inhum ya, ha huruf tenggorokan bawah
mim ketika ada mim sukun ya. Hum, lihat depannya. Ketika ada mim sukun, lihat huruf depannya huruf apa. Ya, coba kita lihat huruf depannya huruf apa. Huruf depannya huruf alif ya. Wa inhum ya. Jadi huruf depannya huruf alif, wajib mimnya dibaca idhar. Ya. Idhar syafawi ya. Wa inhum depannya huruf alif. Illa ya. Illa penekanan di huruf lam ya yang bertasjid, nggak boleh ila, awas hati-hati. Kalau ila berarti lamnya diabaikan tasjidnya, nggak ada tasjidnya itu. Harus illa gitu. Harus asyhadu alla, asyhadu alla, ila baru ila. Ya, antara illa dan ila itu beda maknanya ya. Kalau illa kecuali, kalau ila ke gitu ya, maknanya jadi beda. Itu gara-gara tasjid ya, gara-gara tasjid. Illa mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian secara makhraj al-jaub, prosesnya dari tenggorokan bablas sampai ke mulut, nggak boleh mampir ke lubang hidung ya. Itu bablas illa, nah, nggak boleh nggak boleh terlalu banyak sengau ya, nggak boleh terlalu banyak sengau. Illa itu ya, illa yadhunnun ya. Banyak yang seperti itu ya, karena mungkin belum belajar ya. Illa yadhunnu, nu tuh di nu, karena di sininya al khaisum nu ya, hilang sifat al jawabnya ya. Nu, kita coba dimasukin al khaisum, kita sambil pencet hidung ya. Illa yadhunnun, masuk hidung itu ya. Tapi kalau nggak masuk hidung ya, illa yadhunnun ya, gitu ya. Gimana lanjut? Lanjut, boleh lanjut nih ya. Kalau lanjut hal 79 nih, 79 lumayan agak panjang ya. Silakan komen. Yang mau lanjut, mau gabung silakan komen. Kalau sudah kita akhiri 78 ya, 2 ayat. Ya, lumayan. Silakan saudaraku ya. Akhwan wa akhwat, ikhwan wa akhwat ya. Bapak dan Ibu sekalian, silakan komentar ya. Kalau mau menerus ya, saya teruskan ya sampai 79. Saya tunggu ya kalau mau diteruskan komentarnya. Kalau mau diteruskan ya setuju diteruskan ya. Kalau mau diakhiri ya sampai 78 berarti kan. Saya tunggu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad ibn Abdillah. Bagaimana saudaraku semuanya, mau diterusin apa cukup sampai 2 ayat saya? Ya 77 sampai 78. Bapak Abdul ya, silakan bergabung. Sudah bergabung, alhamdulillah. Baginda Namora ya. Nggak ada yang komen nih, mau diterusin sampai ayat yang ke-79 ya, lumayan panjang nih. Apa sudah saja sampai 78 ya? Ada
30 menit lebih ya, 1 jam ya. Jam 8 ya, tadi jam 8 kita mulai. Ya baik ya, kita teruskan dikit ya. Kita teruskan ayat yang ke 79 ya. 79. Ya sampai jam 9 lah habis. Insyaallah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum. Bentar, kita setting dulu ya ke bawah. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya. Habis nggak ayatnya nih? Coba lihat. Ya, habis ya, yaksibun. Betul ya. Ayo kita bahas. Ayo semangat belajar, semangat ya. Lebih semangat gebukin layarnya, tap-tapin. Sambil bercanda biar nggak ngantuk ya. Fawai ya gitu ya. Fa ya. Asyafatain makhrajnya, kemudian secara sifat di alhams ya. Wailin ya. Baca miring ya, dibaca miring. Fawailul tanwin, ketemu huruf lam ya. Ketika ada tanwin, flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Ketika ada tanwin menghadapi huruf lam, maka bacanya idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah. Kamil ya, sempurna, ada tasydidnya. Nanti kalau menemukan di sini enggak ada tasydid, tetap dibaca ya. Dibaca idgham bila gunnah karena melebur ya. Hukum tanwin menghadapi lam wajib dibaca idgham bila gunnah. Idgham itu melebur, bi itu dengan, la tidak, gunnah dengung. Melebur dengan tidak dengung gitu. Bila namanya bila gunnah. Fawailul lilladzina ya, penasyidan, penekanan di huruf-huruf bertasydid ya, jangan lupa awas. Lilladzi zal ya, zal awas, nggak boleh zal, nggak boleh lillazi lazi ya. Masya Allah ya, zaman sekarang banyak ya mengeluarkan makhrajnya zalika padahal zalika gitu. Hati-hati ya, hati-hati, sering-sering baca huruf Arabnya ya, jangan sampai huruf Latinnya terus. Jadi bacanya dal dan z, jadi za gitu, za ya. Kalau kita belajar yang pernah ngaji ya, ini pasti dibacanya bukan za tapi za. Lillazi matabi'i dzal kasro, ketemu ya sukun panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan ri gitu ya. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya, al-jaub mengalir atau keluarnya huruf mad ini melalui tenggorokan sampai mulut, tidak boleh mampir-mampir ya. Lilladzina yak. Nah, di sini kap ya, yang saya bilang tadi. Kap harus dialirkan ya, napasnya. Yak gitu ya. Karena dia sifatnya hamas. Kemudian makhrajnya ada di alisan ya, tenggorokan.
ada tenggorok pangkal ya, pangkal lidah setelah pangkal lidah ya, setelah huruf kop ya, kap, ak, yak gitu, alirkan. Yaktubu, bu mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya, harus melalui rongga mulut. Yaktubu ya, 2 harokat mad tabi'i. Nal, di sini ada alif lamnya terbaca jelas sekali ya, alif lam komariah ya, alif lam komariah. Kemudian secara makhraj ya, lam itu punya makhraj ya, jadi lam itu ketika diucapkan harus di mana gitu. Makhraj itu ketika keluar dari lisan gitu, lam itu di mana posisinya sih begitu makhraj itu ya. Lam itu ketika diucapkan ada di al-lisan. Al-lisan itu mulut ya, di mulut kita posisinya di mana gitu. Jadi lam ini ada di ujung tepi lidah ya, ujung tepi lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, berdekatan dengan pangkal gigi seri atas. Lam. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, yaitu antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, baini ya. Baini itu antara ya, antara tertahan suara dan mengalir, dia tengah-tengah ya. Tawasud namanya. Kemudian ada di al-idlaq. Idlaq itu dianggap huruf mudah lam ini. La huruf mudah ya ketika diucapkan. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ada di al-inkhirab. Inkhirab itu condong ya, condong. Awas seperti ini nih. Yaktubunal kita, nah dicondongkan ya. Kalau nggak dicondongkan di tempat lidahnya di tempat saja mantul. Yaktubunal itu mantul, harus digeser ya, lidahnya geser. Condong itu geser kiri kanan. Kitab kap sudah, alhamdulillah tadi ya. Kita tak ya, mad tabi'i, lihat harokatnya, fathahnya berdiri ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara sifat ketika sukun ya, ketika sukun tak ini akan jadi al-hams ya. Kat atau kit, contoh disukunkan tak, kit gitu, nggak boleh kit. Nah, nggak boleh mentok, harus keluarkan anginnya, keluarkan udaranya, keluarkan napasnya gitu ya. Kit gitu. Kitab ya, ba asyafatain dua-duanya ya, secara makhraj. Kemudian secara sifat di asyidah, tertahan suaranya ketika sukun. Tab tertahan ya. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanannya itu qalqalah ketika sukun. Tab mantul, qalqalah itu mantul. Kitab bi lin miring bacanya, bi di ya, mad tabi'i dal kasroh ketemu ya sukun, panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 ketukan. Secara makhraj al-jaub ya, bi aidihim, him tahan 2 harokat karena hukum mim sukun. Ketika ada mim sukun ya, mim sukunnya menghadapi huruf apa? Lihat di sini menghadapi huruf tha ya, dibaca idhar syafawi, mimnya dibaca jelas, hum gitu ya, bi aidihim jelas. Sum sa, awas jangan sum, jangan pakai sin, pakai sa. Kalau di huruf latinnya t dan s, sa gitu ya, sa. Nggak boleh baca sin atau shin, nggak boleh ya. Sum guna ya, mim bertasid harus dibaca guna ya, ditahan 2 sampai 3 harokat. Summa yaqulu sama mad tabi'i dua-duanya ya, secara hukum panjangnya 2 harokat, tapi secara makhraj di al-jaub sama al-jaub qulu ya, lepas ya, dilepas ke mulut saja. Yaquluna ha, awas. Ingat, ha itu ada di bawah tenggorokan ya. Al-halq atau huruf-huruf tenggorokan, ha dan a, awas. Jangan sampai ada ke tengah ya, ha.
ihdinas siratal. Salah tuh. Ihdinas harus ya di bawah tenggorokan. Ha mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Za mad tabi'i panjangnya 2 harokat karena menghadapi alif ya. Za ya. Secara makhraj zal ini ada di al-lisan, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri za. Keluarkan lidahnya sedikit ya. Biar tidak jadi za gitu. Kalau za itu za jadi beda ya. Makhrajnya nanti beda. Hadza min nun sukun ketemu huruf ain dibaca jelas, dibaca idhar khalqi ya. Min ya nun sukun ketemu huruf khalaq ya, huruf tenggorokan ya, dibaca jelas. Min ain. Ini nun sukun ketemu huruf dal ya, dibaca ikhfa hakiki ya, harus disamarkan dan ditahan 2 harokat. Min indillahi ya. Lam jalalah ya, sebelum lam jalalah harokatnya kasroh, maka wajib dibaca tipis ya, nggak boleh indillah, nggak boleh ya, harus tarkik atau tipis. Indillah mad tabi'i panjang 2 harokat ya. Indillahi liyashin ya, shin secara makhraj ada di al-lisan ya, al-lisan ya, ada di tengah-tengah lidah, gitu ya. Kemudian secara sifat al-hams mengalir, mengalir napasnya atau udaranya ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu tapasyi itu ada penyebaran udara di dalam mulut kita. Liyash, nggak boleh baca liyas ya, atau liyas, harus liyash, penyebaran. Liyashtaru ya, tebal, dibaca tebal. Kemudian dibaca mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj al-jaub ya, karena menghadapi mad, huruf-huruf mad itu al-jaub ya, harus melalui rongga mulut saja. Liyashtaru, ru tebal, dibaca tebal. Bihi ha ya, ha, silah ya. Silahnya silah apa? Ya, ketika ada huruf hak domir menghadapi ya, hak domir panjang menghadapi huruf sa selain alif dan hamzah ya, maka silahnya silah qasirah ya, panjangnya 2 harokat saja ya. Bihi samana sa, awas ingat sa, jangan sa ya. Samana, tanwin ketemu huruf qaf ya, bukan tanwin ketemu huruf alif, bukan ya, karena qafnya hidup ya. Samana, bacaan ikhfa hakiki, tanwin ketemu huruf qaf ya, harus dibaca samar ya, ditahan 2 harokat. Samana qalila ya, qali mad tabi la mad iwad. Kenapa mad iwad nggak dibaca qalilan ya? Karena tanwin kan ini. Karena di sini ada waqful aula ya, waqaf ya, diwakafkan ya. Ketika diwakafkan ini menjadi mad iwad, dia pengganti fathah tain ya, pengganti mad iwad itu. Qalila ya, panjangnya 2 harokat ya. Makhrajnya di al-jaub ya, al-jaub, tetap di al-jaub. Fawailul ya. Lin ya, fa asyafatain ya. Secara kaidah ya, ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bawah fa. Fawailul, tanwin ketemu huruf lam idgham bila guna kamil ya. Harus dilebur tanwinnya ke lam ya, lun harusnya lun, tapi karena di sini lamnya lam idgham bila guna, maka harus dilebur menjadi lam ya. Fawailul, tasydid ya, penekanan. Lahum mim, nah ini mim ya, namanya al khaisum ya, masuk hidung dua-duanya karena huruf khaisum ini huruf hidung ya. Ketika ada mim sukun ketemu mim, ini namanya mimi ya, idgham mimi gitu ya. Lahum ditahan 2 harokat. Lahum mimma, namanya di sini al jaub ya. Mad tabi'i penekanan gunah ya. Di sini idgham
idgham mimi ya, kamil sempurna ya, bertasydid. Kemudian gunnah di sini ada mim bertasydid dan mim yang menghadapi alif, mim patah menghadap alif. Ini namanya mad tabi'i dan secara makhraj ini al jauh. Enggak boleh ma. Enggak boleh ma. Nah, jangan ke hidung ya karena al jawab dia. Ma gitu ya. Al jauh. Mimma katabat. Nah, di sini ada tak sukun ya. Jelas sekali ya. Seharusnya kita bahas yang sukun-sukun. Jadi makhrajnya dapat, sifatnya langsung dapat. Kayak tak ini sifatnya langsung dapat ya. Katabat gitu ya. Hamas ya, sifatnya hamas karena napasnya mengalir atau udaranya mengalir, dikeluarkan. Enggak boleh katabat, enggak boleh. Harus dikeluarkan karena sifatnya hamas. Kalau bacanya katabat berarti menyalahi aturan ya, sifat hamasnya enggak dapat ya. Kemudian secara makhrajnya ada di alisan ya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Katabat gitu. Aidihim ailin di mad tabi'i ya. Secara hukum secara makhraj di al jaub. Aidihim mim sukun ketemu wawu idhar syafawi ya. Karena tidak menghadapi selain ya. Selain ba dan mim. Selain ba dan mim, betul ya. Kalau menghadapi ba berarti ikhfa syafawi, menghadapi mim berarti mim mimi atau idgham bislain. Aidihim, tahan dulu 2 harokat. Wawailul lin ya, miring. Lul sama ya, tanwin ketemu lam, idgham bila guna kamil itu ya. Lahum, nah ini lagi ya, mim sukun ketemu mim yang tadi sama ya. Ini mim mimi, ini gunnah dibaca, ditahan 2 sampai 3 harokat. Lahum mim ya, mad tabi'i secara hukum, secara makhraj al jawab mimba ya kap lagi ya. Secara makhraj ada di al lisan, yaitu setelah pangkal lidah ya, setelah huruf qaf kap gitu ya. Kemudian secara sifat al hams ya, al hamsu keluarkan yak gitu, yak sibun, hati-hati ya, keluar tapi bukan mantul ya, bukan yak tapi yak ya, keluarkan napasnya saja tapi jangan dipantulkan karena kap ini bukan huruf kolkola. Yak sibun ya, mad arid lis sukun. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa membahas sampai 3 ayat ya. Sudah 1 jam lebih ya, insya Allah besok kita lanjut kembali ya, karena terlalu panjang juga nanti malah bikin pusing ya. Kalau yang mau bertanda kan belajarnya pusing gitu, yang baru ya pusing, tapi kalau yang sudah lancar ya, udah ngerti, udah paham ya, enjoy saja ya. Sampai di sini dulu ya saudaraku semua. Insya Allah besok kalau ada kesempatan di siang hari kita live juga, dan ada kesempatan di malam hari kita langsung live ya. Terima kasih, mohon maaf ya atas segala salahnya, khilafnya. Silahkan dikritik saya tidak menolak kritikan ya. Silahkan dikritik, ini pun nanti akan saya upload lagi di TikTok ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.